Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tasaba ila hadrati ma'rifatihim wa ila hadrati manata bi'atil majid. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu badil khalqi utahi bab kawitane makhluk. An Imran bin Husain sangka Imran bin Husain. Jadi permulaan makhluk. An Imran bin Husain sangka Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Imran bin Husain, takhaltu mlebu sapa ingsun ala Nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, berkata saya masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqaltu lan naleni sapa ingsun nakoti unta ingsun bil babi kelawan lawan. Kemudian saya mengikat untaku dengan pada pintu. Jadi unta niku diikat di pintu. Fa'ata mongko teko ing Nabi sapa anasun manungsa min Bani Tamim sangka Bani Tamim. Faqala mongko ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasallam, iqbalu madhau sira kabeh al-busra ing bebungah ya Bani Tamim Bani Tamim. Jadi terus kemudian datang para manusia dari Bani Tamim. Kemudian Rasulullah bersabda, iqbalu al-busra ya Bani Tamim, menghadaplah engkau dengan gembiraan wahai Bani Tamim. Itu kon madhep ning kegembiraan. Iqbalu ma yaqtadi an basyaru bil jannah min tafaqquh fiddin. Dan kon madhep ning kegembiraan surga dari memahami dalam urusan agama. Makanya wong nak madhep ning agama tafaqquh fiddin iku padha karo madhep ning surga. Makanya dikasih gembiraan Bani Tamim. Rupanya apa? Dikasih kegembiraan menghadap ning surga. Yaitu apa? Tafaqquh fiddin. Jadi memahami dalam urusan agama. Makanya ana wong kok madhep ning urusan agama iki biasanya madhep surga. Nah tentunya untuk madhab surga ini kan butuh perjuangan. Merono kok madhab surga terus kemudian mulus, penak dan sebagainya. Oh akeh tunggale yang jelasan. Makanya al-busra, jadi orang kok digawe seneng menghadap surga. Ada orang kok dibuat senang di dalam memahami urusan agama, itu adalah anugerah dari Allah. Kalau ngendika sapa Tamim qad basyartana, teman-teman lek bebungah panjenengan. Nah gitu. Kemudian berkata, sungguh engkau memberikan kabar kegembiraan bagi kita. Bitafakuhi dengan apa? Dengan agama. Fa'ati mongko awe panjenengan ing kita marotene kelaro ambalan. Kemudian berikanlah sesuatu kepada kami dengan ucapan fa'atina. Jadi ini minal mali. Sumada khala mongko paling atas Nabi sapa nasu menungso. Min ahli Yaman sangka ahli Yaman. Faqala mongko ngucap sapa Nabi balu madhep sira kabeh. Al busra ing bunga ya ahli Yaman ya ahli Yaman. Dalam nalikane ora madhep ha ing busra sapa Bani Tamim kalu padha ngucap sapa Bani Tamim qad qabilna teman-teman sapa kita. Ya Rasulullah. Kalau ngendika sapa Bani Tamim Cina teka sapa kita ka ing sira nasalu halinyo sapa ingsun sapa kita na ka ing sira an hadal amri sangka ikilah perkara. Wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau dalam kondisi meminta kepada engkau dalam perkara ini. Rupanya apa? Mau kegembiraan. Jadi kegembiraan dengan memahami urusan agama bitafakuhi. Itu kasih kabar gembira.
Walam yakun lan ora ana apa sing suci ghairu kana ana sapa Allah Gusti Allah. Walam yakun lan apa sing suci ghairu saliyane Gusti Allah. Iku ghairu saliyane Gusti Allah. Dadi ada Allah fil azali munfaridan. Dadi Allah iku di zaman azali, ya zaman azali mutawahidan. Esa. Dadi Allah itu satu. Walam yakun syai'un ghairu dan tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi sing wujud, wajibul wujud itu adalah Allah. Nah kita niku nggak wajib wujudnya, tapi kalau Allah itu wajib wujudnya. Makanya wajibul wujud itu adalah Allah. Nah kenapa kok wajibul wujud? Karena adanya sesuatu. Cara tauhidan ini. Jadi kalau di dalam tauhid, nah, jadi pokok segala sesuatu itu pasti ada yang membuat. Nah alam berarti ketika ada sesuatu pasti ada yang membuat. Nah berarti kan ada alam, maka berarti alam itu pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat itu adalah Allah. Maka berarti kalau alam ini wujud, maka berarti Allah itu juga wajib wujudnya. Karena apa wis ana wujude. Padha son, ya mesti kan ana sing gawe. Ketika bentuk wujud mesti ada yang menciptakan. Ono sing gawe, gak ono moro-moro kok langsung wujud itu ya gak ada. Terus kemudian ketika dalam tauhid, nah antara yang membuat dan yang dibuat mesti gak sama. Ono sing gawe papan tulis, ono sing gawe musola, mesti sing gawe karo bentuk musola mesti beda. Nah maka alam semuanya adalah ciptaan Allah. Berarti Allah itu mesti tidak seperti apa ciptaannya. Makanya ning pikiran itu kalau kita kadang-kadang memikir nih Gusti Allah itu pasti bukan. Karena apa? Karena dipikirkan oleh manusia itu adalah makhluk. La Allah mukhalafatul hawadisi, pasti berbeda dengan yang hadis. Nah semuanya itu adalah hawadis, semua suatu hal yang baru. Makanya dalam hadis tafakkuru fi khalqillah wala tafakkuru fil khaliq. Jadi berpikir-pikirlah ning ciptaane Gusti Allah, tapi jangan berpikir ning zati Gusti Allah. Jadi kalau mikir ning ciptaane Gusti Allah, kok iso begini? Lah akhirnya akan berjumpa dengan Allah, akan meyakini kekuasaane Gusti. Aja mikir Allah gawene kaya apa lah. Walam yakun syai'un ghairuhu. Wa kana lan ana apa arsy arsy Allah iku alal ma ing atase banyu. Jadi arsnya Allah itu di atas, singgasananya Allah itu di atas air. Jadi di atas air niku ngono. Makanya aslinya lautan itu kan lebih luas daripada dunia. Jadi untuk menghancurkan manusia niku gampang. Untuk menghancurkan manusia, untuk mematikan manusia dalam waktu sekejap itu sangat mudah. Wong malaikat Israel kayak ngene. Jadi malaikat Israel itu nak cara digambari ngene. Melihat dunia itu padha karo telapak tangan. Jadi pengen jimuk sapa niku wis kena niku. Padha karo telapak tangan. Lah kita niku jangan wah bingung ya malaikat wong sakmono mbane. Wis gampang niku. Nah ini kan diukur dengan apa? Keimanan. Contohnya besarnya malaikat mungkar nakir. Berapa besar malaikat mungkar nakir? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan bahwasanya besarnya malaikat mungkar nakir itu apa? Kepalanya itu di atas apa langit Sab 7. Itu kepalanya. Terus kemudian kakinya itu berada di bawah bumi lapis 7. Jadi kakinya itu malaikat mungkar nakir. Terus kemudian rambutnya, kepalanya, seandainya seluruh air lautan itu kok dituangkan di kepala malaikat mungkar nakir, tidak akan menetes ning kening. Jadi nggak netes ning kening seluruh air lautan. Lewatnya gambarnya sepir, ya Allah, ngono waktu ning malaikat mungkar nakir kemudian ditanya, berapa besar? Berarti sepira besar ya, mesti besar. Pada karo wak dhewe nak disiram banyu sak tetes kan ya enggak sampai netes ning kening kan, nak sak tetes.
Lah itu alur air lautan dikumpulkan jadi satu untuk dituangkan ke kepalanya malaikat Munkar Nakir, itu tidak akan sampai ke kening. Seorang atas kening. Wah, dia disiram banyu sak laut, mana wong sak kena tsunami ngono 200.000. Meninggal apa mereka kok sampai sak laut, padahal sekecil nih. Nah, makanya semua itu kan diukur dengan apa? Keimanan. Makanya perlunya keimanan dulu. Jadi enggak semuanya itu dihitung dengan akal. Semuanya itu diukur dengan keimanan. Sehingga hidup itu akan tenang kalau memang disikapi dengan keimanan. Adanya orang itu enggak tenang, adanya orang itu susah, mesti itu bukan karena urusan keimanan, mesti urusan yang lain. Atau imannya cek goyah, akhirnya susah. Makanya nah imannya cek kuat-kuat mesti tenang nih. Hidup itu tenang kalau pada waktu kuat-kuat. Tapi nak pada waktu imannya itu lemah ya mesti ya datang lah susah. Karena apa? Karena godaannya nggak kuat, karena imannya lemah. Tapi nak pada waktu iman posisi itu kuat, ya dalam godaan apapun dia itu akan siap. Kalau pada waktu posisi imannya kuat. Makanya untuk membawa ketenangan berarti kuatkan keimanan. Bagaimana saya harus proses berpikirnya, ilmunya ditambah sebagainya. Wa kataba lan nulis sapa Allah. Maksudnya kataba fi dzikri ing dalam sebutan kulasen ing sampeyan suci-suci. Amaru al-qalam ayat Tuhan. Jadi Allah itu menulis menyuruh pena untuk menulis. Wa khalaqalan dadake sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. As-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Jadi Allah itu menulis dalam sebutnya segala sesuatu itu ditulis. Makanya semua itu pena itu pasti ditulis niku. Nah, jadi perbuatan sekecil apapun itu ditulis. Makanya dihisab besok. Mulai bangun tidur sampai tidur sampai tidur lagi niku ditulis. Oh nganune sepiro. Makanya kon nulis dhisik kon ngisab sebelum dihisab oleh Allah. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi nak bengi ini kon ngisab dhisik. Oh aku mau maca Qur'ane sepiro. Aku mau zikire iku sepiro. Dadi sing buruke sepiro. Lah hasibu qabla an tuhasabu. Jadi nak misalkan sekarang itu kok ditulis, dihisap, pada itu kok ngisap awake dhewe, iki jek iso diperbaiki. Tapi kan nanti sing ngisap niku adalah malaikat, Allah wis mau memperbaiki apa, wis enggak punya waktu untuk memperbaiki. Lah semua ditulis oleh Allah. Wa khalaqas samawati wal ditulis. Makanya jangan sampai, makanya sunai kan poso dina apa? Dina Kamis. Niku kan ngono, diangkat amal kan diantara itu hari Kamis. Jadi supaya diangkat itu dalam kondisi puasa. Nah iso ngono. Nah iso mati niku dalam kondisi api. Bagaimana caranya? Berarti ya harus membiasakan melakukan perbuatan yang baik. Kau nak kulino niku ngaji terus misalkan ya mudah-mudahan doa dia udah mati dalam kondisi apa? Kondisi ngaji. Langsung kena Mbah Maimun Zubair kan kebiasaannya kan apa haji sampai ping 83 nih jeneng TV ini. Akhirnya mati dalam kondisi apa mensedo niku dalam kondisi haji namanya. Samawati wal ardi. An Abi Hurairah sangka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kodo semangsane mutusi sapa Allah Gusti Allah al-khalqa makhluk kataba mongko nulis sapa Allah fi kitab ing dari kitab Allah fa mongko Gusti Allah iku ing dalem sandinge ing dalem sandinge kitab fa qala sing dalem dure ares inna rahmati satame rahmat ingsun iku hulabat menangake nindih apa rahmati godobi ing bendu ingsun. Nah, di saat Allah itu menciptakan makhluk, qadallahu khalqa, kataba maka Allah itu menulis dalam kitabnya
menulis dalam kitabnya fawa indau fauqal arsy, di atas ars, inna rahmati walabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu meliputi, menguasai murkaku. Cek menang rahmatnya Gusti Allah. Makanya kan tenang nih. Jadi rahmatnya Gusti Allah itu meliputi menguasai murkanya Allah. Makanya jangan putus asa. Kita itu nggak boleh putus asa, nggak boleh mengkot wala ta'asumir rahillah. Jadi janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi memang Allah itu, murkanya Allah itu jadi rahmatnya Allah itu mengalahkan murkanya Allah. Nah, kau berjalan menujuku, aku lari menyambutmu. Jadi Allah. Jadi wak dewi cek timik-timik untuk menuju ning Gusti Allah, Allah langsung lari menyambut. Tapi rahmat Gusti Allah itu seneng, tapi nggak seneng terhadap orang-orang yang berbuat inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Jadi pokok kebaikan itu berarti dekat dengan rahmatnya Allah. Karena apa? Karena Allah itu senang, rahmat Gusti Allah itu senang terhadap apa? Nah, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Babu dzikri malaikat, tapi bab nyebuti malaikat. Wa habullah lan demene Gusti Allah. Ahibah demene sira Allah Gusti Allah. Wa ahibalan demene sira Allah Gusti Allah. Yuhibbu mangko bakal demen. Ka ing sira sapa anasu. Lan demene Gusti Ibu demen ka ing sira sapa anasu manungsa. Wa taru khalqil nutfati lan pira-pira bentuk makhluk rupa nutfah. Yes. Jadi cintanya Allah, jadi ketika Allah itu cinta kepada engkau, maka manusia itu juga akan cinta terhadap dirimu. Terus kemudian tentang perputaran penciptaan, penciptaan Gusti Allah. Jadi proses untuk menjadi manusia itu maka ini butuh proses. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba kula ngendika sapa Nabi. Idza ahabba nalikane demen sapa Allah Gusti Allah. Idza ahabba nalikane demen sapa Allah Gusti Allah labda ing kawula. Nanda mengko undang-undang sapa Allah Jibril ing malaikat Jibril. Inna wa sa'tamene Gusti Allah yuhibbu demen sapa Allah fulanan ing fulan. Fa'uhbib atau fa'ahibba. Niku fa'ahibba apa fa'ahbib? Kayak amar ya apa? Foto amar. Fa'ahbib mongko demeno sira. Fa'ahbib mongko demeno sira hu ing fulan. Fa'yu ibu mongko demen hu ing fulan sapa Jibril malaikat Jibril. Tadi dalam hati disebutkan idza ahabballahul abda nada Jibril. Ketika Allah itu senang kepada hamba, langsung Allah itu memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan. Jadi Allah itu cinta kepada fulan. Fa'ahbibhu, maka cintalah engkau kepada fulan. Akhirnya malaikat Jibril itu milu senang. Jadi menjadi Gusti Allah. Golek seneng ning manusa ki lari ning Gusti Allah ku jeli. Aja ning manusa kecil kadang-kadang. Nah, di antaranya. Jadi ketika Allah itu cinta kepada fulan, terus kemudian Allah itu memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulan. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada fulan. Fa'ahbibhu, maka cintalah engkau kepada fulan. Terus kemudian malaikat Jibril itu cinta kepada fulan. Berarti wong nak disenengi Allah, malaikat Jibril juga senang. Terus kemudian malaikat Jibril juga Fayunati mongko undang-undang. Fayunati mongko undang-undang. Fayunati mongko undang-undang. Sapa Jibril malaikat Jibril.
fi ahli sama ing dalam ahli langit inna wa sa'tamani Gusti Allah ki yuhibbu demen sapa Allah fulanan ing fulan fa ahibbu mongko demen sira kabeh hu ing fulan fa yuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa ahli samai ahli langit. Terus kemudian malaikat Jibril ngono seneng, terus kemudian malaikat Jibril itu memanggil penduduk langit. Inna wa yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Allah cinta kepada fulan, maka cintalah. Akhirnya penduduk langit itu juga cinta. Itu penduduk langit, malaikat seluruhnya itu penduduk langit cinta kepada apa? Cinta kepada fulan. Karena apa? Karena arahan dari setelah penyampaian dari malaikat Jibril. Sumayundo mongkonuli den seleh lalu kedua fulan apa al-qabulu den terima fil ardi ing dalam bumi. Terus kemudian makhluk iki mau yang dicintai oleh Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit, terus kemudian diterima di bumi. Akhir ditampa. Makanya ana wong kok sampai digawe seneng, ya karena Allah sing gawe. Karena Allah itu sing gawe. Berkat Allah itu cinta kepada fulan. Makanya dengan kita berusaha untuk supaya dicintai oleh Allah, maka nanti juga akan dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit, terus kemudian dicintai oleh manusia. Jadi pertama kali itu dicintai oleh Allah. Jadi orang langsung yang manusia malah kesuwen terus. Cara nak rojo, kadang-kadang misalkan untuk apa nama sangka presiden ngono kadang-kadang bawahannya ikut seneng. Iki padahal ning menungso. Pengen masuk kerja misalkan wis kenal karo bose. Nah, wis pokoke iki ditampa. Kadang iso ditampa. Karena mandang sapa? Mandang ning bose. Nah iki jadi manusia ini kan karena mandangnya itu karena dari Allah. Malaikat itu mandangnya dari Allah. Maka kalau ingin cepat dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh penduduk langit, maka berarti yang harus dicari adalah bagaimana supaya dicintai oleh Allah. Nah, boleh cintanya Allah itu mudah. Karena apa? Karena Allah itu pasti senang terhadap sesuatu yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Pokok apik mesti dicintai oleh Allah. Tapi nak menungso ya wangel apa golek dicintai menungso. Paling berat iki golek dicintai menungso. Nah, makanya sampai sing sering cerita Masyuri ngono. Jadi ridhonya manusia itu sangat sulit. Jadi lebih mudah mencari ridhonya Allah daripada mencari ridhonya manusia. Nah, ridhonya manusia uang. Bahkan sampai Syekh Luqmanul Hakim disebutkan di dalam Al-Quran ngajak anaknya membawa apa? Sing cerita Masyur membawa kuda. Nah, terus bagi pertama kali ditumpaki kabeh. Anak karo bapak iki numpaki kuda, ditumpaki kabeh. Nah, terus kemudian lewat ketemu wong berjumpa dengan orang. Akhir diomong, iki bapak karo anak ke orang beneh. Wis genah kuda kaya ngono kok malah ditumpaki bapak karo ora mesakne ning kewan. Disalahne gara-gara apa? Malah tumpak kabeh. Wis ora welas ning kewan. Nah, siji wong diomong. Akhirnya gantian. Nah, gantian. Terus midun kabeh. Wis saiki berarti wak dhewe midun. Dadi Syekh Luqman karo anake midun, turun. Mlaku. Setelah berjalan berjumpa dengan orang, terus kemudian diomongin, wah iki kok bapak karo anak kok bodoh mentang. Ono kuda nganggur kok malah ora ditumpaki kok malah midun kabeh. Wah iki secara bahasane iki wis ora cerdas blas iki. Kok gelemen kesel. Apa kok gelemen kesel? Ono kuda nganggur kok kemudian kok tidak dinaiki ya wis padha bodhone bapak karo anak. Ya berarti midun kabeh kan salah. Numpak kabeh ya salah, midun kabeh salah. Akhirnya mlakukan gantian. Bapak iki sing naik terus kemudian apa? Anake sing nuntun.
Jadi Syekh Lukman itu naik kuda, terus kemudian anak itu nonton lewat, bertemu dengan satu orangnya. Nah itu terus kemudian gini, oh iki ana bapak ora dirasa welas ning anak. Piye guys, ora beneh blas, mosok anake kon nuntun, bapake kon ningkring ning dhuwur. Iki jenenge wis apa wis ora beneh ning anak itu. Salah nah kan. Wis gantian sekarang, wis midun gantian. Anake ning dhuwur, terus kemudian bapake kuwi ning ngisor nuntun mlaku. Ketemu wong nah. Bagi terus kemudian disemontone, nanti ucapne. Iki ana bapak iki ora iso ngajari ning anak ning tata krama. Mosok ana wong tuwa kempas-kempis apa malah kon nuntut. Lah sementara anake kok ningkring, anake iki ora duwe apa? Anake ora duwe tata krama. Iki anak ora duwe adab ya ngono kuwi, anak kok ning dhuwur sementara bapake kempas-kempis kon nuntun. Nah, artinya apa salah kabeh? Anak ning dhuwur salah, bapak ning dhuwur salah. Terus kemudian ditumpaki kabeh salah, dikosongi ya salah. Karena apa? Itu adalah manusia. Manusia itu memang seperti itu, mesti ono sing seneng, ono sing ora. Ora iso manusia kok seneng kabeh dan sebagainya. Itu sing salah bukan kebaikannya, itu yang salah adalah manusianya. Kalau memang itu kebaikan, terus kemudian kok tidak dicintai oleh manusia, itu yang salah itu bukan kebaikannya, tapi yang salah itu adalah manusianya. Nabi kurang hebat kaya apa? Nabi niku nggak pernah melukai orang, selalu mencintai, selalu dermawan. Itu ada yang tidak iman kepada Nabi. Pol-pole Gusti Allah kuwi selalu ngasih nafas, ngasih rezeki. Kadang-kadang musim orang di duit ngono kae, wah Gusti Allah gak adil iki. Lah ngono wis. Apa meneh sekelas ustaz, sekelas kiai. Alah wis iki wis seharus parah lebih dan sebagainya. Kalau misalkan nggak banyak yang membenci, banyak yang anu, wis wajar sebenarnya. Nah, makanya kalau mencari ridhonya Allah itu mesti mudah, daripada mencari ridhonya manusia. Karena apa? Karena pokok itu baik, mesti itu diridhoi oleh Allah. Nah, tapi ketika Allah itu ridho, nanti Allah akan manggil malaikat Jibril, manggil penduduk langit, terus kemudian manusia itu pasti juga akan dibawa hatinya untuk cinta kepada yang dicintai oleh Allah. An Zaid bin Wahab bin Zaid, kala ngendika sapa Zaid bin Wahab. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hatta salah ceritaina kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah iku asodiku kang temen, almasdu kang den benerake. Dadi Rasulullah iku sifatnya sodik, bener dan dibenarkan. Kala ngendika sapa Nabi ina atakum satane salah siji sira kabeh iku yusbau den kumpulake sapa apa kholku kedadiane ahad fi bani umi ing dalem wetenge ibu ahad arba'ina ing dalem 40 apane yaman dinane sumaya kun mangkono li ana sopat ana iku ala kotan rupa segumpal darah misal dari hale madani arba'ina yaman sumaya kun mangkono li ana sopat iku mudhota rupa segumpal daging misal dari hale madani mangkon-mangkon arba'ina yaman sumaya pas mangkono li ngutus sapa Gusti malakane malaikat Bayu maru mongko den perintah sapa malak be arba'i kalimatin kelan papat pira-pira kalimah wis. Jadi kemudian Nabi bersabda, inna ataku isma'u khulku fi bani ummi. Sesungguhnya salah satu di antara kalian itu dikumpulkan kejadiannya dikumpulkan baterainya berarti kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa segumpal darah. Terus kemudian 40 hari itu berupa segumpal daging. Nah,
Jadi 40 hari berupa air mani, terus kemudian 40 hari berupa segumpal darah, terus 40 hari lagi berupa segumpal daging. Nah, terus kemudian baru Allah itu memerintahkan malaikat dengan 4 kalimah. Nah, makanya pada waktu 120 hari ini sebagai masa penentuan. Entah berarti. Jadi selama 40 hari segumpal pertama darah, air mani, terus kemudian segumpal darah, segumpal daging, baru Allah itu memerintahkan malaikat dengan 4 perintahan. Makanya masa penentuan ini kalau 40 hari, 40 hari, 40 hari, berarti 40 hari P3 berarti 120. Ini masa penentuan. Makanya kalau ndonga sing tenanan pada 120 hari. Wa yaqulu la diucapake lahu maring malak uktub nulis sira amale ing amale ahad. Wa rizqul rizqine ahad wa ajalun ajale ahad. Wa syakun lan silaka osaidun utawa bejo. Kemudian dikatakan utup tulislah amale, rezeki, ajali, beruntung dan celaka. Sumayung fa mangkono den tiup be kelawan ahad apa ruh. Nah, terus kemudian ditiupkan roh. Makanya kalau ndonga tenanan ketika 120 hari. Karena itu nanti akan dicatat. Makanya tinta itu sudah kering. Makanya yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama nanti su'ul khotimah, itu yang dikhawatirkan. Karena kita itu nggak tahu apakah kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, karena nggak ada yang tahu. Nah, ini dengan tidak ada yang tahu kan akhirnya orang itu akan berusaha terus. Berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Sehingga nanti berdoa supaya nanti husnul khotimah. Coba nak ngerti. Wah, seandainya orang itu tahu takdir ya wes serepot. Sekali dia itu tahu takdirnya, akhirnya pumpung aku takdirnya tak maksiat itu berpola makan ngono. Nah misalkan tahu takdirnya itu buruk. Mau tahu nak takdirnya apik ya wes aku saiki ora apik ora apa-apa sing nanti takdirnya wis apik dan sebagainya. Nah seandainya manusia itu tahu takdir, makanya nggak ada yang tahu. Makanya orang nggak iso ngomong, iki takdirku, nggak iso, nggak ngerti kok. Kadang aku takdirnya ngene kok es, nak kon pinter aku ora iso, bilang takdirku. Tapi memang ngerti takdir. Nggak ada orang yang tahu takdir. Nak males ya ngerti. Misalnya aku jatah ora iso, gitu. Nyatanya aku belajar sebagainya. Iki wis takdirku, nggak ada yang tahu takdir. Takdir engko nek akhirnya mati baru niku takdir. Di hadapan Allah nanti kita akan tahu takdir. Makanya hal ini berusaha enggak usah ngomong-ngomong nih takdir, takdirku. Nah terus takdirku iki wis rapate iso iki takdirku. Ayo ora ngerti. Nah, sementing berusaha terus. Nah, sementing berusaha. Nak cerita ono wong 20 tahun gula ilmu lah sebanyak. Nak kita melihat cerita, coba nak secara logika ono sing ulama nih ono. Jadi mondok umurite Imam Hanafi ini ku mondok umur 80 tahun. Baru belajar alif ba ta, baru belajar itu umur berapa? 80 tahun. Akhirnya sungguh-sungguh tenang. Sampai bengi direwangi enggak turu belajar karena wis umure berapa 80 tahun. Terus akhirnya belajar selama 40 tahun menjadi mufti di Mekah, menggantikan Syekh Muhammad. Umur 80 tahun. Ngono jadi ulama, jadi mufti bisa. Makanya nak ana wong
Paling penak belajar apa misal? Masih kecil. Yang paling yang menjadikan penyebab bisa di dalam belajar bukan masalah kecil dan apa besar dan tuanya. Yang paling kuat menyebabkan orang itu bisa itu adalah apa semangat. Dan nak cah cilik nggak semangat, ya gimana mau iso? Misal orang cah cilik umurnya katakan 12 tahun lah, tapi nggak semangat terus dolanan rono ini dan sebagainya. Dolanan HP, motor dan sebagainya. Belajarnya nggak ada niatan sama sekali. Sementara ada orang tua usianya 60 tahun, tapi dia itu sungguh-sungguh tenang, pekerja keras, sungguh-sungguh tenang. Ya mesti sing iso lah sing tuwa lah. Nah, tadi ngono enggak usah hilang. Jadi pokoknya sementing semangat. Mbuh cilik ya semangat, gede ya semangat. Karena kunci di dalam kecerdasan itu adalah semangat. Nah, semangat ini sesuatu yang sulit akan menjadi mudah, apalagi sesuatu yang mudah. Ya tansaya lebih mudah. Tapi nak nggak semangat, sesuatu yang mudah akan menjadi sulit, apalagi sesuatu yang sulit. Ya berarti semakin lebih sulit. Nah, makanya untuk sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit menjadi mudah, kuncinya itu adalah nopo? Semangat. Semangat is ning dinggon diparani. Udan ya diparani, panas ya nggak dirasakan. Tapi nggak semangat terus alasannya wah kayak gitu. Enak. Akhirnya digawe karo Gusti Allah supaya ben gak hadir dan sebagainya. Mesti ngono kuwi. Karena di dalam hati itu punya alasan 1000 alasan, 1000 gak semangatan, akhirnya digawe karo Gusti Allah. Cara bahasanya dikasih jalan untuk menuju apa yang dia inginkan kan. Wa bainal jannati fa inna rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu. Fa inna rajula mongko sak temene wong lanang. Minggu sangka sira kabeh iku lek malu yektine ngamal sapa rajul hatta ma yakunu singgo ora ana tinemu hatta ma yakunu singgo ora tinemu beno iku ing dalam antara rajul wa bainal jannati la dalam antarane surga apa ila kejaba santira. Wasbiku mengkondisi ala ing atas rajul apa kitab rajul kayak malu mau ngamal sapa rajul bi amali ahli nari kelan ngamal ahli neraka. Kayak malu lang ngamal sapa rajul atama yakunu singgo ora ana iku bena ing dalam antarane rajul wa bena nari dalam antarane neraka apa ila adrin kejaba sandira. Wasbiku mengkondisi ala ing atas rajul apa kitab kayak malu mau ngamal sapa rajul bi amali ahli jannati kelan ngamal ahli surga lah. Maka sesungguhnya seorang laki-laki dari kalian sungguh beramal bahkan sampai antara surga dan dia itu wis tidak ada jarak kecuali sehasta. Wis cedek karo surga lah. Ngibadate top cara jenis sing ibadah sing anu kan sing terkenalnya sama sing terkenal sama Barseso lah. Iku wis pol-polan. Nah, akhirnya digoda karo iblis. Kuwi sampai santri ini lho iso mabur kabeh. Salate santri enggak ning anu, enggak apa? Enggak ning tekel ngono enggak perlu. Dadi salate ning awang-awang. Dadi enggak perlu misalkan musolane kuwi kok apa? Urung keramikan, urung apa enggak masalah, kena santri ini bar sesuk. Ning awang-awang. Dadi salate ning awang-awang. Kuwi santri ini apa meneh kiai ini. Nah, kan jarang ono santri kok ngelebihi kiai ini kan jarang. Ya ono tapi kan ya jelas jarang. Kayak ngono. Jadi soalnya ngawang singan. Jadi ada seorang laki ngono, bahkan sampai antara dia dengan surga itu dekat. Sehasta. Akhirnya ngamal ahli surga, ahli neraka, tapi karena didahului oleh catatan amalnya itu adalah neraka, akhirnya beramal ahli neraka, terus dia itu masuk ke dalam neraka. Dan terus kemudian sebaliknya, ada orang yang memang jarak antara dia dengan neraka itu tidak ada kecuali sehasta, dekat lah, serah pernah ngamal sama sekali kayak. Wasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah. Nah, terus kemudian didahului kitabnya, kemudian dia itu beramal dengan amal seperti ini Bahram al-Majusi.
Bahram al-Majusi niku wis pol-polan, ini wis Majusi. Duwe pesta besar. Jadi sampai pernah padahal wong Majusi. Jadi ada seorang tetangganya yang beriman besariku ziarah ning Kanjeng Nabi ning Madinah. Akhirnya bermimpi bertemu dengan Nabi Rasulullah. Nah, mimpinya ini, wahai Abdullah, ketika engkau pulang, salamkan kepada namanya Bahram al-Majusi. Kaget iki, loh. Mosok Rasulullah kok kon salam ning Bahram al-Majusi. Wah, gak mungkin iki, mesti setan iki. Akhirnya pada waktu tawaf keturun nih. Nah, keturun kemudian bermimpi bersama Rasul, bertemu dengan Rasul. Kon nyampe ini salam ning Bahram al-Majusi. Baru itu terus nggak percaya nah. Ini mesti setan nih. Terus ketiga tawaf nah, malam tawaf. Akhir keturun nah, bermimpi bersama Rasul. Oh, berarti ini benar. Ini benar dari Rasulullah sampai 3 kali. Nah, terus kemudian baru pulang, setelah pulang dicarilah Bahram al-Majusi. Nah, terus ditekoi, ya Bahram, kamu punya amal api apa nih menurut Islam? Kaget ya. Lah napa? Pokok duwe amal api apa wis sampean sebut nih. Oh ini ya, aku duwe amal api apa? Aku ngundang orang 1000 orang, 1000 orang. Terus kemudian tak kasih minuman arak, semua tak gratis sih kabeh. Jadi ngundang wong 1000 di gratisi arak, minuman keras, kabeh gratis. Jadi apa? Jadi wis tak belandari kabeh lah. Pokok sementing mabuk-mabukan ning kene, aku sing bayar. Iku amal apikku. Oh tuh, ada fil Islam haram, di dalam Islam itu haram. Terus coba ingat lagi. Apa nih saliyane kuwi? Terus kemudian, oh iya. Aku pernah. Aku ki duwe anak wedok ayu. Terus kemudian ape tak rabi karo iman-iman. Akhirnya anakku wedok kuwi tak rabi dhewe. Dadi ngono. Dia anak wedok ayu. Terus kemudian kok ape dirabine wong iman-iman. Akhirnya tak rabi dhewe, tak pesta besar-besaran. Jawabe Bahram. Loh, fil Islam haram, dalam Islam itu haram. Wis saliyane kuwi dipikir lah apa iki salah kan. Terus kemudian oh ya aku kalingan. Pada waktu aku menikah dengan anakku, pesta kan besar. Terus kemudian tengah malam kuwi ada tengah malam di depan rumah itu ada seorang muslimah, jadi orang Islam perempuan. Terus kemudian mematikan lampu, urip neneh, matikan lampu urip neneh. Lah tak kira kok tak khawatir iku adalah seorang pencuri. Akhirnya tak tuti. Ternyata terus kemudian setelah menyalakan lampu, terus kemudian pulang, nggak jadi. Jadi arep masuk nggak jadi. Terus tak tuti. Nah, setelah saya ikuti sampai rumahnya, ternyata di dalam rumah itu ada punya anak 2 atau 3. Terus kemudian dalam kondisi lapar. Nah, lah janjinya sama ibunya itu mau mencarikan makan, mau minta minta makanan kepada Bahram al-Majusi. Terus kemudian setelah pulang, lah mana makanannya? Kami malu kepada Allah, masa saya orang Islam muslimah kok minta makan kepada Bahram al-Majusi. Jadi saya malu kepada Allah. Jadi tidak mendapatkan makanan dari Bahram al-Majusi. Nah, Bahram itu mengintai, tentu loh. Terus akhirnya setelah dilihat baru langsung pulang. Jadi setelah pulang terus kemudian membawa makanan banyak, dibawa terus kemudian dikasihkan kepada kepada seorang janda yang suaminya sudah meninggal, punya anak yang kelaparan. Akhirnya dikasihkan. Nah, setelah dikasihkan anak ini milu senang.
iku saya punya amal seperti itu. Oh ya iki sing gare awakmu apa? Sing gare awakmu, terus kemudian disampaikan, nabiku Nabi Muhammad itu titip salam kepada engkau. Yo iki berarti. Loh, terus kemudian Bahram Al-Majus itu, nabimu kok apik men ya. Aku Majusnya dititipi salam. Nah ngono aku tak mlebu Islam lah. Baru asyhadu alla ilaha. Terus kemudian langsung ditalkin sama apa tadi pokok langsung dia langsung asyhadu alla ilaha sama Abdullah mau. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, setelah dia apa? Setelah masuk Islam, kemudian sujud langsung mati. Oh, iki berarti dia itu langsung. Nah, jenenge wis sama dia itu kafir, terus kemudian masuk Islam, dosanya itu hilang semuanya. Berarti langsung sujud karena syukur, terus kemudian langsung meninggal. Makanya ketoke secara lahiriah belas ora pernah ngamal, tapi fasbiqu alal kitab, akhirnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi makanya perbuatan amal yang baik ini sebagai tanda. Maka kita berusaha melakukan kebaikan, mudah-mudahan diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.